Hai guys, welcome back again with me, Mrs. Suspicious di Sue and Sue Channel. Hari ini kalian bisa lihat di layar kalian, ini adalah KVK dari 2365. Nah, mungkin 2365 bukan salah satu kingdom yang super famous kali ya. Bukan salah satu kingdom yang megastar seperti liputan aku tentang 1365 ataupun 1664 ataupun 1945. Tapi ini adalah KVK yang benar-benar stick to my heart guys. Ini adalah KVK yang paling aku nikmati dan paling aku sayangi karena ini adalah kingdom tanah lahirku kali ya. Dimana 2 tahun yang lalu aku mulai main Rise of Kingdoms dan ini adalah kingdom pertamaku dan aku nggak pernah meninggalkan kingdom ini sejak aku pertama kali buat akun di sini guys. Nah, ini adalah pembukaan dari pas 8 KVK-nya 2365 di mana di sini kalian bisa lihat kita lagi rally untuk pasnya guys memasuki Kingsland. Nah, di sini 2365 ini berada dalam satu koalisi yang sama dengan kingdom 77 dan 57 pada koalisi api, di mana di sini kita akan segera memasuki Kingsland dan koalisi kita sendiri lebih tepatnya mungkin kayak ally kita yaitu adalah Earth Camp guys. Salah satunya adalah Earth Camp di mana di sini kita melawan bagian bawah yaitu adalah Water Camp dan juga Wind Camp. Di mana di sini jadi jatuhnya kayak atas lawan bawah guys. Nah, kita akan segera memasuki Kingsland dan kita ini memiliki planning dan juga confidence yang cukup agresif dan percaya diri ya. Kita punya confidence yang cukup tinggi guys untuk Kingsland ini karena jujur aja mungkin karena dipengaruhi pas-pas sebelumnya guys. Dimana di pas-pas sebelumnya kita itu bisa dikatakan upper hand lah ya, upper hand dari lawan kita, dimana di sini kalian bisa lihat ya kita lebih agresif bertemu dengan lawan karena kita cukup bisa memahami lah sejauh ini seperti apa permainan lawan kita dan juga ini memang lawan yang sama yang kita ketemu dari pembukaan pas 4, pembukaan pas 5 dan seterusnya gitu guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya kita membangun bendera. Ini memang bukan akun aku guys. Kalian bisa lihat ya ini adalah akunnya King, akunnya Uncle Shu, dimana mungkin mau dibilang lebih kayak POV-nya King kali ya. POV-nya King guys. Jadi kalau misalnya kalian main sebagai King kurang lebih kayak gini lah kesibukannya kalian ya. Jadi yes, di sini Uncle Shu yang aktif untuk nge-range benderanya guys. Jadi walaupun kalian lihat sebelumnya kita cukup agresif dari segi ball di mana kita langsung menuju pasnya mereka. Nah, di sini walaupun kita cukup agresif tapi memang strategi untuk di open field itu kan kita belum bisa nih langsung misalnya nge-rally ataupun bisa nge-swarm benderanya lawan karena sebagaimana yang kita tahu bahwa itu belum bisa dilakukan sampai bendera kita saling nyentuh guys. Nah, kalian bisa lihat ya di sini bendera kita udah mulai saling menyentuh. Jadi di sini akan banyak pertumpahan darah nih mulai. Karena yes di sini akan banyak rally, akan banyak nge-swarm dan kota-kota semakin berdekatan, insiden-insiden ke zero mungkin akan lebih banyak. Dan ya kalian bisa lihat di sini benderanya juga nggak satu lapis guys, karena yes kita nggak bisa jumawa juga, kita juga nggak bisa terlalu percaya diri, kita butuh persiapan yang lebih dari satu lapis bendera guys, karena kita nggak tahu dalam beberapa konteks dan beberapa hal bisa aja bendera kita kena bakar, bendera kita di swarm lawan dan akhirnya kebakar sehingga kita nggak bisa mengandalkan kekuatan dari satu bendera aja karena sebagaimana yang kalian tahu juga kan Kingsland itu nggak bisa bangun fort guys. Jadi kita harus mengandalkan bendera di mana bendera itu punya ketahanan yang lebih tipis of course dibanding fort guys. Jadi ini sangat penting dan sangat krusial dalam segi strategi pembangunan flag guys. Kalian bisa dilihat ya di situ banyak banget marker-marker fast gitu. Bangun bendera secepat-cepatnya dan juga memang ada tim yang dikhususkan, tim yang diberikan tugas untuk fokusnya membangun sih guys. Itu adalah salah satu strategi yang mungkin sedikit bocoran ya. Jadi aku rasa ini banyak juga dilakukan oleh kingdom-kingdom lain di mana fokus untuk melakukan pembangunan secepat mungkin dan juga untuk assist nih dari segi pembangunan oleh beberapa orang yang ditugaskan.
Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa spot-spot dan slot-slot yang masih terus dimanfaatkan untuk ngebangun flag. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dari bendera lawan juga udah ada yang kebakar, dan yes, nggak bisa langsung selesai kan guys. Kita harus memastikan bendera itu terbakar sampai habis. Bendera itu walaupun repairing kita bisa attack lagi gitu. Dan ya nggak bisa dengan dua kali doang ya. Dan aku yakin pada saat itu dari lawan kita juga udah mempersiapkan strategi sematang mungkin kayak gitu guys. Nah, kita bisa lihat di sini ada king skill yang dikeluarkan. Yes, kalian bisa lihat ya. Jadi king nggak murah guys. Ada pengorbanan yang harus dilakukan walaupun kalian sering lihat ya, emang Uncle Shu tuh nggak banyak gemsnya guys. Tapi ya jadi king guys, kalian bisa bayangin ya berapa gems yang harus dikeluarkan, berapa buff yang harus dikeluarkan setiap kalinya. Dan war itu kan nggak sekali selesai kan guys, nggak semalam selesai gitu. Ada buff kingdom yang harus dikeluarkan, ada king skill yang harus dikeluarkan. Dan king skill itu sangat signifikan sih guys, karena bisa memberikan banyak kontribusi, nggak cuma untuk kingnya, nggak cuma untuk segelintir orang, tapi tim yang ada di area open field itu sendiri guys. Nah, kalian bisa lihat di sini Uncle Shu sendiri juga ngambil bagian untuk ngegerisan guys menggunakan Zenobia. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa untuk bendera-bendera yang krusial nih, bendera-bendera yang sangat menentukan situasi, jadi nggak bisa sama sekali dianggap enteng. Untuk bendera-bendera yang akan nyentuh, bendera-bendera yang sifatnya agresif, itu sudah pasti semuanya harus digerisan dengan proper guys. Ya, kalian mungkin udah jauh lebih pintar dari aku ya untuk gerisan-gerisan apa aja sih sekarang yang berkembang, gerisan-gerisan apa aja sih yang diandalkan sekarang dari infanteri, dari cavalry, dari archer. Walaupun memang sejauh ini ya untuk garrison kita bisa bilang yang paling populer adalah infanteri dan juga cavalry. Walaupun leadership pun ada ya, kayak misalnya Theodora, tapi biasanya orang bilang Theodora itu lebih cocok untuk city. Nah, untuk misalnya stronghold seperti fortress atau seperti bendera, kalian mungkin akan lebih prefer untuk menggunakan infanteri ataupun menggunakan cavalry. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah bendera yang digarrison sama Uncle Shu dan di swarm guys. Nah, sebenarnya ini antara direkomendasikan atau enggak juga sih ya guys, karena tadi kalian bisa lihat yang hit pertama kali itu adalah cavalry sendirian, yang pasti udah kelihatan dia akan memiliki damage yang cukup besar, dan juga kalian bisa lihat di sini ya dari flagnya itu masih di reinforce terus guys. Nah, kalau kalian ya, ini mungkin sedikit kayak sharing dari aku, kalau kalian ada kesempatan membawa open field yang jenisnya sama seperti bendera yang lagi konten gitu, aku saranin untuk lebih memprioritaskan mereinforce benderanya guys. Karena apa? Karena kalau misalnya benderanya kebakar, kayaknya agak jauh lebih mubazir ya. Dan kalian bisa lihat tadi resultnya bahwa benderanya bertahan tanpa kebakar. Sebentar, ada sponsor dari video ini. Thank you so much for Galeri Top Up Indonesia yang telah mensponsori video ini. Teman-teman kalian yang misalnya suka top up di game khususnya Rise of Kingdoms, kalian bisa dapatkan harga bundle yang jauh lebih terjangkau melalui top up di galeritopupindonesia.com, dimana di sini kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah hanya dengan mengikuti dan isi form yang tersedia di websitenya, dan segala jenis bundle ataupun pembelian lain yang kalian inginkan semuanya tersedia. Terdapat berbagai cara pembayaran, kalian bisa langsung kunjungi aja Galeri Top Up Indonesia. Thank you so much. Lanjut ke video. Nah, di sini kalian bisa lihat juga beberapa commander yang cukup everlasting nih. Commander yang masih banyak dipakai sama orang-orang di field walaupun bukan commander SOC. Yes, memang commander SOC udah pasti lebih bagus kan guys. Lebih bagus, lebih berdamage, tapi juga beberapa commander dari KVK 1, 2, 3 yang masih cukup bisa diandalkan nih guys. Mungkin kalian bisa ngeliat Ethelfelt, mungkin ada kalian lihat Alex, yang mana masih bisa kepake guys, dan dengan bantuan museum juga. Jadi mungkin kalian yang baru masuk SOC, kalian harus perhatikan nih commander yang kalian punya, museum kalian seperti apa.
dan ya masih reliable banget. Mungkin yang nggak aku rekomendasikan Richard kali ya. Aku ngelihat ada satu dua Richard tadi yang ada di field, which is kayaknya kalian jadi samsak yang empuk deh. Kayaknya akan jadi sasaran empuk banget buat di field. Nah, kalian bisa lihat di sini ya untuk bendera, di mana di sini benderanya kondisinya kebakar tapi udah di reinforce lagi dengan tujuan akan di heal guys. Benderanya akan di repair. Nah, mungkin sedikit kayak tips dari aku, mungkin kalian juga udah pada tahu ya, bahwa di mana kondisi field seperti ini, seperti situasi KVKI yang cukup fierce dan juga bendera kalian kebakar, menurut aku jangan heal atau repair bendera kalian sebelum kalian siap dari segi reinforcement dan garrison, apalagi untuk kondisi bendera yang udah cukup sekarat guys. Nah, kalau bendera kalian udah sekarat terus kalian repairing tapi nggak ada reinforcement, nggak ada garrison, cuman perlu disentuh dan kebakar lagi, dan akhirnya kalian bisa jadi nggak punya kesempatan untuk nge-heal lagi guys gitu. Dan itu cukup krusial sehingga bisa jadi malah bumerang buat tim kalian. Itu mungkin salah satu kali ya, dan aku masih banyak menjumpai kasus-kasus kayak gini even di SOC guys. Jadi ya itu kayak notes ya, mungkin aku mengingatkan. Nah, kalian bisa lihatnya situasi di sini bahwa memang war-nya berlangsung cukup panjang, dan ya setelah benderanya saling nyentuh pasti fokus war-nya ada di perbatasan bendera guys, karena ini saling mukul mundur kan, siapa nih yang akan mukul mundur. Dan ya sebenarnya faktornya adalah seberapa kuat, seberapa tahan, seberapa lama kita bisa mempertahankan situasi open field kita, situasi keaktifan kingdom kita selama war berlangsung. Mungkin kalian bisa lihat ya, untuk KVK kelas berat kayak misalnya KVK-nya GST dan 60GT, itu warnya gak berhenti berhari-hari guys, dengan intensitas yang masih sangat tinggi, masih ball di mana-mana, masih rame di mana-mana, dan benderanya bener-bener stalemate gitu guys, kayak kesannya tuh stalemate gitu, lama banget mundurnya. Dan ya itu salah satu contoh dimana dalam kondisi-kondisi yang ekstrim gitu, bahkan bisa berhari-hari dan kesannya kayak stalemate. Tapi sebenarnya pada ujungnya itu akan kelihatan kok, sebenarnya akan kelihatan. Makanya kalau bisa kalian lihat, aduh kayaknya war aku nggak kelar-kelar, oh kayaknya ini lama banget, sabar guys. Sabar, karena orang sabar disayang Tuhan. Basically kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah kita saling mengandalkan teman-teman di satu kingdom. Kalau kalian nyerah duluan, kalau kalian ninggalin kingdom kalian, ujung-ujungnya kalian penyesalan akan lebih banyak sih. Misalnya kalian udah, aku udah war nih berapa jam terus aku udahan gitu. Nanti aja deh warnya, nanti lagi mungkin besok lagi gitu. Kadang ada masa-masa yang memang krusial dan memang saat itu penentunya guys gitu. Dan akhirnya kalau kalian berharap bisa nyari kill di hari berikutnya, belum tentu warnya masih ada gitu. Dan belum tentu juga teman-teman kalian masih bertahan di field. Jadi menurut aku sangat penting untuk memastikan seperti apa situasi di field, memperhatikan kebutuhan kingdom kalian. Dan walaupun kesannya kayak lama, capek, terus juga bad trade, itu bagian dari war guys, itu bagian dari pengorbanan yang harus kita lakukan, enggak cuma bicara secara individual. Nah, kalian bisa lihat ya di sini lumayan rame, dan yes, ballnya masih kelihatannya gitu-gitu aja. Dan ya ini bisa dibilang keduanya itu saling fierce guys, lumayan fierce dalam perlawanan. Di sini kalian juga bisa lihat dari segi rally terhadap bendera guys. Di situ kalian bisa lihat ya, dari coalition aku itu ada rally infantry, yaitu dipimpin oleh Tarik Pakal guys. Kayaknya ini adalah kombinasi yang lumayan populer belakangan ini, dimana menjadikan rally infantry yang anti swarm ini bisa kita bilang kayak mengupgrade Harald Pakal guys, dengan menggunakan Tarik, dan juga garrisonnya di sini kalian bisa lihat itu menggunakan Flavius, yaitu adalah salah satu commander garrison infantry yang sama-sama naik daun nih belakangan ini. Kalian bisa lihat di situ dua-duanya sama-sama fierce, dan juga ya ini tergantung kepada penguasaan field juga.
reinforcement juga seperti apa, apakah rally kita di swarm. Walaupun ya tarik bakal adalah rally yang cukup tahan swarm, tapi kalau misalnya kita nggak ada reinforcement juga, terus kemudian terlalu banyak yang nge-swarm dan juga nggak bisa bertahan lama, akhirnya bisa kalah juga guys. Jadi makanya support dari open field itu sangat amat berpengaruh gitu. Kalian bisa lihat di sini ya, itu barusan king dari lawan aja baru teleport. Ini situasi yang memang sangat seru dan juga KVK yang benar-benar dekat dengan hati lah buat aku. Dan ya malam ini seharusnya setelah video ini dipublish aku akan lakukan live stream di Suensu Channel dan aku akan update seperti apa sih perkembangan dari pembukaan pas 8 di 2365 seperti yang ada di video ini, dan juga mungkin aku akan sharing mengenai KVK lainnya. Kurang lebih kayak gitu guys sharing aku untuk KVK ini untuk 2365. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian yang belum. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.